Ya, sebelum kita kembali berdialog bersama dengan Bang Reza Indragiri Amril selaku psikolog forensik, kita akan melihat dulu bagaimana situasi terbaru di Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengenai agenda sidang pada hari ini untuk terdakwa Teddy Minahasa yang hari ini mengagendakan pemeriksaan sejumlah saksi ahli. Kuasa hukum dan juga jaksa penuntut umum sudah berada di ruang sidang utama. Kita masih menunggu masuknya Teddy Minahasa dan juga majelis hakim dalam persidangan pada hari ini. Di sidang kali ini pemirsa diagendakan akan memeriksa sejumlah saksi, yaitu ada saksi ahli diantaranya, yaitu saksi ahli pidana dan juga saksi ahli dari Badan Narkotika Nasional. Berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP, sidang hari ini rencananya akan digelar pada pukul 9, tapi saat ini sudah menunjukkan pukul 9:20. Tapi kalau memang kita berkaca pada persidangan-persidangan sebelumnya, sidang memang kerap digelar mulai pukul 9:30. Baru sidang dimulai oleh majelis hakim. Kita akan kembali berbincang bersama dengan Bang Reza Indragiri. Bang Reza, tadi saya bertanya kepada Anda, luapan ekspresi negatif ini bisa dikatakan bagus jika kemudian bisa mengubah ritme pertandingan, tadi dikatakan begitu, dan memberikan efek koreksi kepada lawan bicaranya. Nah, untuk lawan bicaranya ini harus bertindak seperti apa? Jika kemudian ia juga merasa benar dengan pernyataannya, apakah ia juga harus mengeluarkan efek atau luapan ekspresi negatif yang sama atau sebaliknya? Majelis Hakim berulang kali kepada sejumlah pihak mengingatkan agar tenang. Pertanyaan itu harus diajukan dengan tenang. Jangan disudut-sudutkan terdakwa ini. Si saksi ini harus dibikin tenang supaya informasi yang diberikan bisa gamblang. Kurang lebih seperti itu. Itu artinya secara normatif setiap orang di ruang sidang memang sebagaimana anggapan umum harus tampil setenang mungkin. Hakim pun seolah-olah hakim yang bijak adalah hakim yang tidak pernah marah, hakim yang selalu tenang, yang selalu lurus saja begitu. Padahal itu tidak mungkin, padahal itu tidak manusiawi. Nah, perkiraan saya ketika berhadapan dengan seseorang yang sengaja meluapkan emosi negatifnya di ruang sidang, si lawan bicara ini barangkali akan diatur sedemikian rupa, misalnya oleh penasihat hukumnya, agar tetap tenang, agar berpembawaan terkontrol atau terkendali. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar majelis hakim bisa melihat kekontrasan itu. Ada dua orang yang saling mengajukan tanya jawab, yang satu tampak sedemikian emosional, yang satu lagi tampak sedemikian terkendali alias tenang. Kesannya apa? Kesannya kebaikan, kejujuran, informasi yang benar disampaikan oleh pihak yang tenang. Sementara pihak yang emosional akan terkesan sebagai sosok yang saking emosinya, saking marahnya, saking kesalnya tidak lagi bisa menyampaikan informasi secara jernih. Dia tidak lagi bisa berperilaku baik di dalam ruang persidangan. Nah, paling tidak kesan semacam itu yang coba ditampilkan lewat siasat ketika berhadapan dengan orang atau terperiksa yang berbawaan emosional. Cobalah kliennya tampil tetap dengan terkendali atau tenang. Betapapun mungkin itu juga merupakan kamuflase belaka. Nah, itu yang ditampilkan juga oleh salah satu terdakwa, Linda, yang pada saat ia memberikan informasi bahwa ia memiliki hubungan spesial dengan Teddy Minahasa, yang mengatakan bahwa ia sering berhubungan badan pada saat di perjalanan di Laut Cina Selatan, lalu kemudian ditanggapi begitu dingin oleh Teddy, itu pernyataan yang tidak benar dan segala macamnya. Nah, apakah itu yang Anda lihat dari seorang Linda, ketenangan menghadapi luapan ekspresi yang sedikit emosional dari Teddy Minahasa? Kalau Linda sebatas seorang saksi, bukan terdakwa, maka informasi yang dia sampaikan itu, betapapun tidak memiliki relevansi langsung dengan dakwaan, tetapi informasi tentang nikah siri atau istri siri semacam itu akan bisa memberikan reputasi yang buruk pada Teddy Minahasa. Seolah-olah dengan reputasi yang buruk semacam itu, pantas sudah bagi orang ini untuk melakukan perbuatan pidana. Seolah-olah sedemikian rupa. Jadi kita membangun sebuah potret kepribadian yang kita anggap orang ini memang seakan-akan dari sananya memang sudah buruk, sehari-harinya memang sudah jelek, sehingga masuk akal kalau kemudian melakukan perbuatan pidana. Potretnya ingin dibangun sedemikian rupa. Tetapi, sayang beribu sayang, Linda ini bukan hanya seorang saksi. Tapi pada saat yang sama, dia juga seorang terdakwa. Artinya,
ketika dia mencoba mendiskreditkan terdakwa yang lain dengan membangun narasi ihwal istri Siri, maka ini justru bisa berpotensi berbalik ke diri Linda sendiri. Bahwa dia adalah seorang terdakwa yang punya kepribadian yang buruk, yang punya tindak tanduk yang tidak baik, karena menjadi istri Siri dan seterusnya dan seterusnya. Alhasil, saya masih menganggap bahwa informasi tentang istri Siri itu betapapun menggemparkan, namun tidak memiliki relevansi langsung, tidak memiliki dampak langsung terhadap dakwaan yang diajukan terhadap Teddy Minahasa. Justru berpotensi kontraproduktif bagi Linda sendiri. Karena pada saat itu dia bertindak sebagai terdakwa juga ya, bukan hanya sebagai saksi. Karena dia saksi sekaligus terdakwa. Baik, untuk sidang hari ini Bang Reza kan menghadirkan saksi ahli pidana dan saksi ahli dari BNN. Kira-kira apa yang akan digali oleh dari masing-masing pihak termasuk majelis hakim? Kalau terkait dengan ahli pidana, perkiraan saya perspektif hukum dari ahli itu yang akan banyak digali di ruang sidang. Berarti ada sebagian pihak yang menganggap bahwa ahli hukum semestinya tidak dihadirkan di ruang sidang. Karena diasumsikan bahwa orang di ruang sidang yang paling paham tentang hukum adalah majelis hakim sendiri. Bagaimana mungkin kemudian majelis hakim tanda petik diajari oleh ahli hukum? Padahal majelis hakim inilah yang diasumsikan yang paling mengerti tentang hukum. Tidak ada orang lain yang lebih mengerti tentang hukum. Itu pertama. Sementara terkait dengan ahli dari BNN, barangkali informasi atau keterangan ahli yang akan diberikan adalah berkutat terkait dengan keaslian maupun ketidakaslian barang bukti. Apakah ini sabu, apakah ini tawas, bagaimana pencampurannya dan seterusnya dan seterusnya. Al-ihwal terkait dengan barang bukti narkoba itu yang tampaknya akan banyak diulas, banyak dieksplorasi terhadap ahli dari BNN. Apapun itu, ketika ahli non-hukum dihadirkan di ruang sidang, ada 3 hal yang semestinya bisa dikupas secara tuntas. Pertama, terkait dengan metode. Di balik perkataan, di balik perspektif keilmuan yang disampaikan oleh ahli, semestinya ada metode yang terukur, ada metode yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu pertama. Yang kedua adalah dari sisi etik. Setiap disiplin ilmu memiliki standar etiknya masing-masing. Nah, bagaimana kemudian standar etik itu tetap bisa ditegakkan di dalam ruang persidangan tanpa kemudian menutup-nutupi kebenaran, itu yang juga perlu diulas, dikupas di ruang persidangan. Yang ketiga, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah terkait dengan admission atau admissibility. Bahwa pada akhirnya majelis hakim akan menilai apakah keterangan ahli ini akan dipandang relevan atau tidak. Apakah keterangan ahli ini akan dipakai sebagai salah satu dasar pertimbangan atau tidak. Karena tidak serta-merta keterangan ahli akan dipakai di ruang sidang. Bisa saja dianggap tidak relevan, bisa saja dianggap lemah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, 3 hal itulah yang harus dihidangkan di ruang sidang, meyakinkan majelis hakim bahwa metodenya terukur secara bagus, etiknya juga terpenuhi, dan akhirnya admissibility atau admission, keputusan apakah keterangan itu akan diterima atau tidak diterima dalam sebuah proses hukum. Artinya penghadiran para saksi ahli ini memang ditujukan untuk meyakinkan hakim dalam untuk memberikan pertimbangan putusan, begitu ya Bang? Membuat terang. Bahasa normatifnya adalah ahli didatangkan bukan untuk menyudutkan pihak manapun, bukan untuk membela pihak manapun, betapapun dia dihadirkan oleh salah satu pihak misalnya, tetapi tetap secara konsekuen ahli hadir hanya membawa perspektif keilmuannya. Dia tidak membawa kepentingan sama sekali, tidak membawa agenda sama sekali yang sifatnya pribadi atau titipan dari pihak yang mendatangkannya. Dia semata-mata berbicara tentang perspektif keilmuan untuk membuat sebuah terang persoalan yang barangkali tidak terjangkau oleh ilmu hukum semata. Tadi Anda katakan ada 3. Persoalannya adalah ini secara subjektif ya, secara subjektif karena ahli juga seorang manusia, maka tidak terkemungkinan ada perasaan ewu pakewu, ada perasaan sungkan dari ahli terhadap pihak yang sudah mendatangkannya. Itu bisa saja terjadi pada, tidak semua, tapi mungkin pada beberapa ahli. Untuk ahli non-hukum tadi Anda katakan ada 3, kita coba breakdown satu-satu ya Bang Reza. Untuk sisi dari metodologinya,
Apa yang kemudian bisa dijelaskan dari sisi metodologi, apa yang harus disampaikan oleh ahli terkait dengan metodologi ini? Misalnya begini ya, kalau terkait dengan keterangan ahli dari BNN atau ahli hukum pidana, tentu saya tidak memiliki kompetensi untuk itu. Tapi sekarang kita diskusi tentang keterangan ahli psikologi forensik saja misalnya. Jadi ketika seorang ahli mengutarakan bahwa orang dengan kepribadian A akan berperilaku A misalnya, semestinya akan diulas terlebih dahulu bagaimana kemudian teori itu bisa dibangun. Bagaimana kemudian teori itu bisa meyakinkan hakim bahwa basis penelitiannya atau metodologi penelitiannya itu sangat-sangat kokoh, sangat-sangat valid, bukan mengawang-awang, bukan mengada-ngada. Memang hampir bisa dipastikan kalau kita sudah bicara teori atau bicara metodologi keilmuan, niscaya akan ada perdebatan, itu hal yang biasa. Tetapi bagaimana kemudian di balik setiap pernyataan, di balik setiap perspektif keilmuan, di balik setiap teori, di balik setiap hasil penelitian yang dihidangkan ke majelis hakim, ada bangunan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu terkait dengan metode, Mas. Nanti kita bahas yang dua lagi ya, etik dan admissibility usai jeda. Kami kembali sesaat lagi.